Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang apa itu mikroskop Excel. Nah, mikroskop Excel atau yang sering kita sebut dengan mikroskop Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat digunakan pada mikroskop Windows dan MICOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Microsoft Excel sendiri mempunyai fungsi utamanya yaitu sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Dari fungsi dan kegunaan utamanya, Microsoft Excel juga mempunyai fungsi dan kegunaan untuk pekerjaan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, Microsoft Excel dapat membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Yang kedua, dapat melakukan perhitungan aritmetika dan statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, dapat membuat berbagai grafik dan diagram. Kelima, dapat membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Keenam, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan yang lainnya. Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga. Yang kedelapan, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Kesembilan, dapat melakukan konferensi mata uang. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Microsoft Excel dapat melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Nah, adapun manfaat-manfaat dari Microsoft Excel di berbagai bidang, yaitu yang pertama pada bidang akuntansi. Dari bidang akuntansi ini, Microsoft Excel dapat menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat dari Microsoft Excel itu adalah kalkulasi matematis. Di sini, Microsoft Excel dapat digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Yang ketiga, pemanfaatan Microsoft Excel untuk pengelolaan data, yaitu untuk pengelolaan data base statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum, serta nilai minimum sebuah data. Berikutnya, Microsoft Excel dapat membuat grafik. Misalnya, grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan tertentu, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, ke museum, grafik kelulusan siswa, dan lain sebagainya. Pemanfaatan Microsoft Excel yang terakhir adalah operasi tabel, di mana jumlah baris pada Microsoft Excel terdapat 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384. Maka, Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Nah, untuk rumus yang pertama adalah rumus lower.
Lower ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Begini, sama dengan lower sama dengan dalam kurung, ketik aja yang atas, terus tutup kurung lagi dan enter. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya adalah proper. Proper adalah merubah awalan kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil. Contohnya seperti ini, yang awal kata adalah huruf besar semua, nanti kita hanya awalnya saja ya. Mari kita coba. Sama dengan ketik proper dalam kurung B3 dan enter jadi seperti ini. Jadi depannya adalah huruf besar semua. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada upper. Rumus upper adalah untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar dengan cara sama dengan ketik upper kurung buka B3 enter. Nah, jadi kapital semua hurufnya atau besar semua hurufnya, dari tadinya ada huruf yang kecil menjadi semuanya besar hurufnya. Lalu selanjutnya, rumus selanjutnya itu ada penomoran. Penomoran itu bisa dilakukan dengan cara otomatis dan manual. Kalau manual bisa diketik secara manual seperti 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau otomatis bisa dengan cara sama dengan klik kolom sebelumnya, tambah 1, lalu tekan sampai ke kolom bawah atau kolom paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi sudah terisi semuanya, sudah terisi nomornya sampai ke nomor 10. Materi selanjutnya yaitu ada rumus konta. Rumus konta di sini adalah untuk menghitung berapa jumlah dalam satu kolom. Nah, kan di kolom matematika ini kan ada 10 kolom tapi tidak terisi semua gitu. Dan untuk mengetahui isi dari 10 kolom ini berapa dengan cara konta ini gitu. Dengan cara sama dengan konta, lalu kita bisa blok dari kolom nomor 1 ke kolom paling bawah yaitu nomor 10, kurung tutup, enter, dan hasilnya 7. Di kolom matematika ini ada 7 yang terisi, dan untuk mengetahui kolom bahasa Indonesia kita tinggal blok saja ke samping seperti ini. Untuk berikutnya fungsi sum. Jadi sum ini untuk bentuk perjumlahan. Ini umum ya, kita tahu untuk menjumlahkan. Pertama-tama ini rumusnya sama dengan sum, lalu blok kolomnya, lalu udah jadi ya langsung. Berikutnya langsung ke f-rank. F-rank ini itu untuk nilai rata-rata. Jadi untuk penilaian misalkan yang seperti di sini nih, matematika bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita cari rata-ratanya. Sama dengan f-rank, kurung buka, blok yang ingin dirata-ratakan. Ini rumus-rumus dasar yang memang kita sudah pelajari dari SD ya. Lalu di sini ada kontif ya. Kontif ini adalah untuk menghitung berapa misalkan ini jenis kelamin laki-laki dan wanita secara otomatis. Kontif di sini, ini rumusnya di bawah. Tinggal klik sama dengan kontif kurung buka, kita blok yang mau di ini jenis kelaminnya, kolom yang jenis kelamin, lalu titik koma. Kalau teman-teman di sini ada titik koma berarti gunakan titik koma. Lalu kita kriterianya pakai kutip 2. Kriterianya menghitung yang laki-laki dulu ya, yang L berarti gitu. Nah, laki-lakinya ada 6 katanya. Wanitanya kita copy aja kayak tadi, paste di bawah. Nah, udah otomatis jadi ini. Nah, ini laki-lakinya diganti jadi W, jenis kelaminnya. Nah, kalau nge-copy-nya jadi bergeser, kita harus hati-hati ya. Ini kalau bergeser kayak gini, kita klik tadi langsung enter. Nah, ini if ini adalah untuk sebuah nilai yang kita kategorikan lulus atau tidak lulus.
Caranya seperti ini. Contohnya nilai rata-rata ini ada yang lulus dan tidak lulus. Kalau semuanya di bawah 80, rata-ratanya tidak lulus gitu. Hasilnya sama dengan if buka kurung yang kita pilih yang nilai rata-ratanya. Kita klik, lalu kita lebih kecil dari 80. Kita ketik kayak gini, ada titik koma di sini, kita aplikasikan, lalu kutip lebih kecil dari 80 berarti tidak lulus kan, berarti kita tulis kayak gini, titik koma kembali. Selain itu selain di bawah 80 berarti di atas 80 kita kategorikan lulus. Nah, kayak gini ya. Kita tarik ke bawah untuk otomatisnya. Jadi kita bisa lihat di sini siapa yang lulus dan tidak lulus. Ketahuan langsung otomatis. Kita jadi tidak usah menentukan satu persatu. Oke, langsung ke materi selanjutnya, VLOOKUP. Nah, apa sih VLOOKUP itu? VLOOKUP adalah cara memunculkan data secara otomatis. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Kita tulis nomor 2 di sini. Nanti akan muncul secara otomatis nama, jenis kelamin, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilai rata-rata seperti yang di kolom 2. Nah, langsung saja klik yang kolom yang pertama sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, klik nomor 2 yang warna biru ini. Nah, kita klik, terus titik koma. Nah, langsung kita blok kolom yang akan dikondisikan untuk data-data yang isian data-data di sini. Nah, setelah itu titik koma lagi. Titik koma. Lanjut di sini nama adalah kolom yang nomor 2, maka klik tulis nomor 2 di sini, tutup kurung, enter. Langsung Wartono gitu ya. Muncul seperti kolom yang nomor 2. Nah, untuk yang selanjutnya kalau seperti cara yang tadi, mengulangi cara yang tadi yang sama dengan VLOOKUP, itu agak ribet ya. VLOOKUP, buka kurung, terus klik 2 yang warna biru ini. Nah, ngeblok lagi kolom yang dikondisikan, terus titik koma, klik karena jenis kelamin itu adalah yang nomor 3 enter. Itu agak ribet. Nah, terus supaya kolomnya itu tidak bergeser ketika di copy paste ya, maka langsung saja kita, nah yang J2 nya ini F4, langsung klik F4. Nah, terus yang B5 H14 nya juga sama F4. Nah, itu fungsinya supaya tidak bergeser ketika di copy paste. Nah, copy paste di sini. Nah, laki-laki semua dan tidak bergeser kolomnya. Oke, cara selanjutnya itu kita merubah yang belakangnya saja. Seperti 4, 5, 6. Nah, itu langsung merubah kolom-kolom yang ini secara otomatis. 7. Nah, seperti itu. Ini kolom yang nomor 2 tuh 80, 75 dan nilai rata-ratanya segini. Ketika kita ngeklik nomor 5, maka otomatis nomor 5 ini, data-data nomor 5 terisi di sini. Nah, mungkin cukup untuk yang penjelasan tentang VLOOKUP. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang ke-9, yaitu filter. Nah, filter ini gunanya untuk mengeluarkan atau melihat data-data supaya isinya data laki-laki semua, maka kita pakai filter, atau wanita semua, maka kita menggunakan filter. Kita blok dulu semuanya, kita klik filter. Nah, nanti akan muncul tanda panah seperti ini. Nah, kita klik yang tanda panah ini, kita matikan select all-nya,
kita pilih yang laki-laki. Oke. Nah, nanti datanya yang akan muncul laki-laki semua. Nah, kita rubah jadi perempuan. Kita select all-nya, kita matikan. Oke, select all-nya kita matikan. Wanita. Oke, karena di sini ada jeda, sehingga kita rubah tanda panahnya ini supaya agak lebih ke atas dan tidak berubah. Nah, di sini kan ada, kita lebarin sedikit. Nah, baru kita pijit filter. Nah, select all, wanita. Oke, maka munculnya data-data wanita. Selanjutnya pembahasan mengenai sort, yaitu ikon yang berfungsi untuk mengurutkan sebuah data. Pertama-tama kita blok dulu semua data yang akan diurutkan, lalu klik sort pada menu data. Kemudian kita pilih kolom data yang akan diurutkan. Sebagai contoh, kita akan mengurutkan nama pada kolom C. Pada pilihan pertama, kita pilih kolom C, kedua tetap value, dan ketiga kita pilih berdasarkan abjad dari A ke Z atau Z ke A, lalu klik OK. Kemudian kita akan mengurutkan nilai rata-rata pada kolom H. Klik sort lagi, lalu pilih kolom H. Pilihan kedua tetap value, dan terakhir kita pilih urutan kecil ke besar atau besar ke kecil. Kita pilih besar ke kecil dan klik OK. Nah, data sudah terurut berdasarkan angka terbesar ke kecil. Oke, selanjutnya terakhir pembahasan mengenai grafik. Grafik adalah diagram yang dibuat berdasarkan data. Kita sudah memiliki contoh data yang akan dibuat grafik, dari nama sampai nilai rata-rata. Pertama-tama kita blok dulu semua data yang akan dibuat grafik. Kemudian klik insert di sebelah home. Lalu pilih salah satu model grafik. Nanti akan muncul grafik berdasarkan data tadi, tetapi daftar nilai pada data tadi tidak muncul. Untuk itu kita akan membuat ulang grafik dan mendelete dulu grafik yang tadi. Seperti tadi, blok lagi semua data yang akan dijadikan grafik, kemudian klik insert lagi, lalu pilih model grafik yang sebelumnya. Kali ini daftar nilai muncul tetapi tidak dengan kolom-kolom lain, jadi kita harus membuat lagi. Sebelum itu kita hapus dulu. Hapus dulu daftar nilai yang paling atas. Kemudian ubah posisi nama menjadi sejajar dengan mata pelajaran. Begitu pula dengan nilai rata-rata. Kita harus selaraskan. Kemudian blok lagi semua data yang akan dijadikan grafik dan klik insert, lalu pilih grafik lagi. Nah, semua ini sudah tertera dari kolom-kolom yang tadi, data tadi. Oke, inti dari membuat grafik yaitu ketepatan data dan kerapihan data yang akan dibuat grafik. Terima kasih, sekian video dari Sakya mengenai sort dan grafik. Semoga bermanfaat.